Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Pak Eko, Pak Win. Selamat pagi, Mana kabarnya Pak? Pak. Sehat, Pak Sehat Pak? Arif. Kita. Pak Eko, saya dengar hari ini Pak Eko mau melaksanakan coaching dengan Pak siapa Pak? Pak Win ya? Ya, betul sekali, Pak. Saya ada rencana untuk melaksanakan coaching dengan Pak Winarko. Pak Win Eh, Pak Win sudah datang Pak? Pak Win sudah eh, datang, tapi masih ada di kelas. Nanti mungkin bisa bertemu dengan saya di ruangan yang sepi begitu ya, yang kondusif seperti itu. Nanti kita tentukan bersama Pak Win. Oke. Baik, Pak Eko, kira-kira Pak Pak Eko menginginkan saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira saat Pak Eko nanti melaksanakan coaching. Saat pelaksanaan coaching nanti, saya sebagai coach begitu, Pak, saya ingin mengembangkan teknik membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Agar Hmm. kalimat saya itu runtut, mudah dipahami, dan bisa menstimulan atau memantik dari coachingnya atau Pak Win nanti. Iya. Eh, Pak Eko, bagaimana apa itu nanti yang Bapak inginkan? Jadi bagian mana yang nanti Bapak ingin saya membantu untuk saya amati? eh, Utamanya yang nanti bisa Bapak bantu mengamati di bagian identifikasi dan ini Pak, rencana Pak. Bagian di alur tinta, bagian I dan R Pak. Dua ya Pak ya. Baik, Pak Eko. Eh, Lalu satu lagi, Pak Eko. Bagaimana nanti penilaian Pak Eko sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti? Saya berkeinginan nanti di saat sesi coaching bersama Pak Win itu eh, kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot saya itu meningkat, Pak. Ditandai yang pertama Pak Win ditandai dari coach saya, Pak. Pak Win Mhm. langsung bisa menyerap atau memahami pertanyaan saya, tidak menanyakan dua kali. Nah, itu salah satu indikator. Dan indikator yang kedua mungkin eh, Pak Win langsung menjawab sesuai apa yang saya tanyakan. Dan yang ketiga, dari Pak Arief sendiri, nanti berasumsi bahwa pertanyaan saya sudah sesuai dengan alur Tirta dan pertanyaan saya tidak eh, mengandung asumsi, tidak mengandung asosiasi juga tadi. Langsung Pak Win jawab tidak menggunakan pertanyaan yang tertutup seperti itu. Tidak menggunakan apa, apakah, gitu, sudahkah, seperti itu, Pak. Saya tidak menggunakan kata-kata itu. Terkadang refleks, kita menggunakan apakah Pak Win sudah, nah, itu takutnya nanti saya seperti itu. Kalau Hmm. kalimat pertanyaan yang tertutup, nanti kalau saya lontarkan, berarti saya masuk kategori belum berhasil dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak Win. Oke. Baik, Pak In. Maaf, baik Pak Eko. Hmm, Kira-kira bisa kita mulai, Pak Eko, untuk coaching panjenengan. Bisa Pak Arif, ini saya mau
manggil Pak Win dulu ya. Siap. Oke. Oh, siap. Silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam, Bapak. Lagi Selamat bergabung Pak Win. ya lagi ngajar tadi, Pak. Oh ya, selamat bergabung di obrolan pagi ini. Iya, Pak. Gimana Gitu, Pak Pak. tadi ngajarnya? Ya begitulah, Pak. Ini anak-anak itu namanya juga anak-anak. Saya juga kurang begitu bisa mengendalikan anak-anak, Pak. Anak-anak itu suka ngomong sendiri, begitu, Pak. Ini Pak Win puasa ya Pak ya, lancar ya Pak ya. Alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillah. Pak, sabar juga ya Pak ya harusnya ya puasa ya dengan anak ya. Sabar banget. Terkait obrolan pagi ini, kira-kira kita mau membahas tentang topik apa ini Pak Win? Gini Pak, saya itu kebetulan ya tadi yang ngajar di kelas 8B ini Pak. Itu. Saya ngajar di kelas 8B, anaknya itu apa berbagai macam ada yang ya yang fokus ya ada, kemudian ada yang sukanya tidur, kemudian ada yang anak yang ngomong terus suka celetuk-celetuk gitu tuh Pak. Sehingga saya kadang sering agak terpancing emosi saya, tapi alhamdulillah bisa meredam Pak. Gimana itu Pak? Wah, luar biasa Pak. Kelasnya Pak Winarko beraneka macam karakter Iya murid Pak, ya Pak ya. betul ya, kompleks ini Pak. Seperti miniatur Indonesia mungkin ya Pak ya di kelasnya Pak Win itu. Betul Wah, ya. lengkap sekali. Iya. Kira-kira yang diharapkan dari Pak Win dari kelasnya Pak Win sendiri kelak inginnya seperti apa Pak Win? Saya ingin ya ketika ngajar itu anak-anak ya fokus, kemudian terpusat perhatiannya, obrolan di kelas itu ya rame, tapi rame sesuai dengan tema. Begitu. Tidak ada anak yang tertidur, anak yang malas-malasan, tiduran, begitu Pak. Itu. Pengennya kondusif begitulah sesuai ya, pembelajaran. Oh, gini. Pak Win pengennya di kelas itu anak-anak fokus gitu ya, Iya, tetap kondusif iya. meskipun ceritanya masih seputar materi yang sedang dibahas seperti itu ya Betul, Pak. betul Pak. Baik Pak, Pak Win, kira-kira bisa diceritakan bagaimana kondisi murid Pak Win kalau di pagi hari Pak, dengan di siang hari mungkin bisa Eh, diceritakan dulu. eh, Sebetulnya tetap modelnya hampir sama, cuman kualitas anunya beda. Apa tingkat ketidakkondusifan beda. Kalau pagi lumayan kondusif, tetapi tetap perilaku anak yang malas, yang tidur, yang ngobrol itu memang tidak banyak, tetapi tetap ada. Kemudian anak-anak yang tidak fokus itu juga tetap ada. Gitu. Tapi ketika siang semakin banyak gitu. Jadi modelnya itu tetap sama begitu. Jadi saya juga bingung nih bagaimana nih caranya nih Pak. Kalau menurut Pak Win tuh penyebabnya apa Pak itu ya? Ya kalau saya refleksi diri saya sendiri itu sepertinya ya memang kurang variasinya dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya pembelajaran yang saya lakukan cenderung yaitu seperti itu. Ya memang saya menayangkan PowerPoint, tapi mungkin kurang variasi. Gitu Pak. Oh baik, padahal Pak Win mengajarnya sudah luar biasa menurut saya Pak. Sudah memakai Terima media, kasih. sudah memanfaatkan media TIK ya, IT, menyesuaikan dengan kodrat zaman anak sekarang padahal ya Pak. Tapi Pak Win masih menganggap kurang variatif ya Pak ya. Betul, betul. Eh, bisa saya lebih tahu lebih jauh lagi Pak, kondisi di kelas Pak, mungkin Pak, kondisi kelasnya terkait fasilitas Pak. Kalau fasilitas di kelas sudah bagus, kelas
tempat saya ngajar itu ada komputer yang terkoneksi dengan internet, kemudian ada proyektor, artinya sudah lengkap, Pak. Itu, Pak. Eh, Kalau dari sisi fasilitas sih sebenarnya lengkap ya Pak ya. Lengkap, Kipas juga, lengkap sekali, kipas, Pak. Iya. suasana Iya, menyenangkan ya Pak ya. iya, iya. Posisinya juga di pinggir hutan mini, Pak. Wah, Ada sejuk hutan sebetulnya. mininya, di Oh, belakang kebun iya. sayur. Coba kurang apa, Pak? Tuh, seperti itu, Pak. Baik, luar biasa sebenarnya kelasnya sudah fasilitas mendukung, gurunya mendukung, medianya sudah siap mendukung, tapi Betul. masih tetap kurang variatif ya menurut Pak Iya, Win iya, ya. iya, iya. Kalau menurut Pak Win itu sekarang kenapa kok tidak dikatakan tidak variatif itu seperti apa Pak? Sebetulnya Sebenarnya. saya tuh punya keinginan. Jadi dalam proses pembelajaran itu saya menggunakan banyak media. Jadi ada media visualisasi di samping PowerPoint, kemudian kalau yang selama ini yang sudah saya lakukan itu PowerPoint dengan Google Drive, Pak. Tetapi saya melihat itu belum begitu variatif karena media interaktifnya kurang. Saya pengen menggunakan Padlet, Jamboard, begitu sepertinya seperti itu. Dan memang itu belum saya lakukan. Kemudian memutar video gitu, saya pengen begitu untuk contoh-contohnya seperti itu, Pak Eko. Baik, sebenarnya menurut saya sudah keren sih apa yang telah dilakukan Pak Win itu sedikit saya izin menyimpulkan dari yang disampaikan Pak Win. Sebenarnya Pak Win sudah memakai media, bahkan media IT seperti PowerPoint di Google Drive, tapi sistemnya masih satu arah seperti itu ya Pak ya. Pak Win menginginkannya bisa dua arah, Nah, itu betul, Pak Eko. langsung timbal balik Iya, di iya, dalam waktu yang sama seperti itu di iya, tempat yang sama seperti itu betul, agar betul sekali, Pak Eko. murid itu tidak fokusnya ke mana-mana apalagi di Iya, tepi hutan nanti iya. lihat pohon-pohon di sebelah kelas seperti itu ya Pak ya. Betul, betul, betul sekali, ya. Luar biasa. Berarti ide apa lagi Pak selain penggunaan media dua arah seperti itu Pak? Untuk penggunaan media memang saya menginginkan mungkin kaitannya dengan gaya belajar mungkin ya. Jadi ada anak yang memang kepengennya nulis, ada yang kepengennya berbicara, memang perlu difasilitasi. Bisa jadi anak yang malas-malasan itu dia tidak difasilitasi mungkin jadi seperti itu, Pak. Dan mungkin perlu bisa jadi anak juga ada kebosanan, kejenuhan belajar, sepertinya mungkin perlu penerapan metode coaching itu, Pak. Jadi mungkin anak-anak yang spesial itu perlu di coaching kayaknya itu, Pak. Kayaknya begitu, Pak. Pak Win juga ingin menerapkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid ya Pak ya. Betul, Pak. Tentunya ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk kita tahu gaya belajar murid. Kemudian tindak lanjutnya juga harus ada ya Pak ya. Iya. Boleh diceritakan Pak terkait itu? Iya, jadi sepertinya memang saya harus lebih teliti lagi kaitannya dengan tes diagnostik yang saya lakukan, kemudian untuk identifikasi gaya belajar, sehingga nanti pada saat saya menyusun rencana pembelajaran itu bisa betul-betul sebuah rencana pembelajaran yang bisa diimplementasikan dengan baik pada saat melakukan proses pembelajaran. Sepertinya seperti itu, Pak. Luar biasa. Bisa saya tangkap, Pak Win menginginkan adanya analisis asesmen diagnostik dulu ya Pak ya, untuk mengetahui gaya belajar tadi. Kemudian setelah tahu gaya belajar, bisa diceritakan langkah selanjutnya Pak Win seperti apa? Dianalisis, diidentifikasi, kemudian menerapkan hasilnya untuk dituangkan di dalam rencana pembelajaran, yaitu di modul ajar. Kemudian membuat persiapan media visualisasi dengan link yang sudah disiapkan dan ditempelkan di modul ajar.
Sehingga ketika Oh, ketika nanti action di kelas itu link-link yang harus dia lakukan itu sudah siap gitu Pak Eko. Sehingga langsung action begitu. Begitu Pak oke, Eko. luar biasa. Berarti modul ajarnya nanti dalam pembelajaran menyesuaikan dengan gaya belajar muridnya seperti itu ya Pak ya. Betul Pak Eko. Bisa saya tangkap Pak. Yang pertama Pak Win ingin memfokuskan anak atau mengajak pembelajaran itu dengan yang pertama menerapkan media Mm-mm. pembelajaran yang dua arah seperti itu. Betul. Kemudian Pak Win menerapkan pembelajaran sesuai gaya belajar murid. Kemudian menerapkan tadi rencana modul atau rencana pembelajaran sesuai dengan gaya atau bisa dikatakan kalau istilah sekarang diferensiasi berarti ya Pak ya. Ya Pak, betul Pak, betul sekali. Kalau dari beberapa hal itu yang ingin dilakukan pertama kali oleh Pak Win apa ini Pak? Eh, itu Pak, menyiapkan variasi pembelajaran visualisasi itu Pak. Itu yang ingin saya lakukan dan itu eh, betul-betul saya buat perencanaan matang, kemudian linknya, kemudian nanti saya tempelkan eh, di media pembelajaran. Luar biasa. Media pembelajarannya nanti disiapkan dulu Iya, untuk bisa disematkan di modul ya Pak ya. iya, iya, iya. Kira-kira Pak Winarko kapan ini akan membuat medianya ini Pak? Setelah ini Pak, nanti langsung saya action Pak. Wah, Insya langsung Allah. action ya Pak ya. Baik. Apakah dalam pembuatan media ini memang tekniknya sudah dikuasai Pak Win atau Pak Win di sini masih butuh kerjasama dengan kolega di sekolah atau di luar sekolah? Sebagian kecil saya sudah, tetapi mungkin untuk lebih variasi, mungkin saya perlu kolaborasi dengan teman-teman IT. Ya, nanti saya bisa lebih variasi. Saya akan banyak belajar dengan teman-teman. Teman-teman di sekolah Pak Win Iya, ya iya, tentunya ya. betul, Ya, betul Pak luar Eko. biasa. Saya tunggu progresnya nanti Pak Win. Semoga Iya. sukses. Amin, terima kasih Pak Eko. Pak Win sudah idenya luar biasa. Bisa saya minta pendapat Pak Win apa saja yang sudah didapatkan dari obrolan pagi ini? Baik Pak Eko, terima kasih sekali sudah menjadi tempat berbagi terkait keresahan yang sudah saya alami, dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya mendapatkan eh, apa ide baru, gagasan baru untuk meningkatkan kompetensi mengajar saya di kelas. Seperti itu Pak Eko, terima kasih saya sudah menemukan ide baru ini Pak Eko. Terima kasih Pak Win yang telah menemukan ide dari pemikirannya sendiri. Saya juga ikut terinspirasi Pak Win. Semoga saya juga bisa ikut nanti ya meniru atau meng-ATM apa yang dilakukan Pak Win. Baik. Kita nanti bertemu lagi kapan Pak Win untuk membahas kelanjutan. Eh, Monggo kira-kira kapan ya Pak Eko ya? Bisa, mungkin minggu depan bisa, atau bulan. Oke, Kalau saya sudah setelah selesai menyusun itu. setelah selesai nyusun modul dan Iya, mengajar setelah materinya diajar ya Pak ya iya, tentunya ya. iya, Setelah betul. dipraktekkan di kelas, Iya, iya. apakah masih fokus atau nanti murid masih ikut sendiri, nanti kita ketemu lagi. Baik. Semoga sukses Pak Win Terima untuk kasih Pak Eko. perencanaan medianya. Ya, Selamat pagi. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin ngajar lagi ya Pak Eko. Monggo Pak Win, silakan ngajar lagi. Semangat. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah Nah, melakukan coaching dengan Pak Win ini Pak Arif. ya Alhamdulillah, Eko, saya tadi mengamati dengan seksama Pak Eko sudah eh, melaksanakan coaching. Kira-kira mohon maaf Pak Eko, eh,
dari hasil coaching yang Pak Eko laksanakan tadi, bagaimana Bapak menilai sendiri performa kompetensi yang Bapak laksanakan tadi? Kalau saya menilai dari kemarin saya berlatih coaching dengan yang pertama Yeni, itu saya memang agak lupa dan banyak yang kalimat-kalimat belepotan. Kemudian coaching kedua dengan Pak Daniel agak lumayan ya, agak peningkatan terutama dalam mengajukan pertanyaannya meskipun beberapa kali saya masih belepotan. Yang ketiga ini dengan Pak Winarko saya mengira dari awal saya sudah lumayan pengajuan pertanyaannya, hanya saja di bagian tujuan dan tanggung jawab saya masih melontarkan kalimat pertanyaan tertutup. Namun karena tadi kesepakatan dengan Pak Arief untuk diamati di bagian identifikasi dan rencana untuk penyampaian kalimat terbuka saya kira saya sudah cukup berhasil Pak untuk memberikan pertanyaan terbuka kepada Pak Win. Ditandai juga Pak Win langsung memberikan respon yang luar biasa di luar dugaan saya, bisa menyampaikan ide-ide dan menyampaikan identifikasi dari keadaan tadi di kelasnya, bagaimana murid-muridnya, kegiatannya, bahkan fasilitasnya. Kemudian Pak Win juga menyebutkan 3 solusi dari solusi utama yang dipilih Pak Narto. Seperti itu Pak Arief. Apa yang membuat Bapak itu menilai demikian, Pak? Yang membuat saya menilai demikian karena saya yakin kemampuan bertanya saya tadi tidak ada kalimat pertanyaan yang menggunakan kata tanya apakah, sudahkah, atau yang termasuk kalimat pertanyaan tertutup ya Pak itu ya, di bagian identifikasi dan rencana sesuai yang kita sepakati di awal. Mohon maaf Pak Eko, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu saja boleh Pak, saya sangat dengan senang hati menerima masukan dari berbagai pihak. Monggo Pak Arief. Baik Pak Eko, saya mengamati tadi pada saat Pak Eko melaksanakan coaching, Bapak sebagai coach, Bapak melakukan itu sudah sesuai dengan cerita ya Pak. Jadi Bapak menyampaikan tadi bahwa ada peningkatan dari awal saat latihan coaching dengan Bu Yuni. Nah, itu masih banyak kata-kata yang belepotan, kemudian apa itu ketika dengan Pak Daniel mulai lebih baik lagi, ya, dengan Pak Winarto juga lebih pertanyaan-pernyataan tertutup itu tidak muncul, ya. Jadi walaupun nanti sempat ada sedikit gitu, tapi kalau ya saya mengamati tadi itu sudah bagus, jadi sudah sesuai dari standar IRTA yang kita rujuk gitu. Mohon maaf Pak Eko, bagaimana pendapat Pak Eko kalau apa itu ketika saya menyampaikan pendapat saya seperti ini? Saya dengan senang hati Pak menerima masukan dari berbagai pihak, apalagi masukan dari Pak Arief adalah masukan-masukan yang positif dan membangun, yang dapat meningkatkan kemampuan saya dalam menjadi coach seperti itu Pak.
Terima kasih banyak atas perhatian dari Pak Arief dan masukannya. Saling mendapat manfaat dari kegiatan ini, Pak. Oke. Mohon maaf Pak Eko, izinkan saya melanjutkan ya Pak. Ya Pak, Ini Pak moga-moga. Eko. Silakan. Sebetulnya saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Pak Eko. Ya Pak, moga Pak. Jadi, misalkan tadi saat Pak Eko melaksanakan ujian itu, saya mengamati bahwa peruntutan dari model delta ini ya mungkin lebih apa itu ditingkatkan lagi. Jadi ketika saya mengamati tadi sebenarnya sudah sesuai ya, ada termasuk pertanyaan-pertanyaan yang apa itu mengurangi atau menghilangkan kata apakah, sudahkah ya itu. Ya. Kalau saya mengamati Pak Eko saat melaksanakan coaching ini, kalau kita merujuk pada standar yang seharusnya yaitu model Tirta, ya, kira-kira bagaimana menurut pendapat Pak Eko? Menurut pendapat saya masih perlu berlatih lagi di dalam alur yang identifikasi, Pak, menurut saya, Pak. Biar identifikasi saya lebih luas dan lebih kuat, Pak. Ya, dari diskusi kita ini Pak Eko, apa yang terbayang dari Pak Eko yang akan Pak Eko lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area tadi ya, area identifikasi ya. Yang perlu saya lakukan yang pertama membaca teorinya dulu, Pak. Kemudian setelah membaca teori, saya membaca literatur tentang contoh-contoh pertanyaan di alur identifikasi. Kemudian saya juga bisa menonton video di YouTube tentang praktik-praktik coaching. Nanti saya bisa meniru bagaimana menyampaikan pertanyaan yang baik pada sesi identifikasi. Kemudian saya juga harus, terutama ini yang terakhir, yang utama, saya harus mempraktekannya, berlatih, berlatih, dan berlatih, Pak. Iya betul Pak Eko. Dan memang apa itu sekali lagi kita punya ilmu ya teori kalau tidak dipraktekkan ya mungkin ya kurang ya Pak Eko. Jadi perlu harus praktek dan sering praktek dan jadi nanti akan lebih mahir lagi. Mohon maaf Pak Eko, jadi sebelum saya akhiri, saya minta Pak Eko mungkin bisa melaksanakan apa itu refleksi dari hasil diskusi kita pada hari ini, ya. Eh, Silakan Pak Eko untuk melaksanakan refleksi. Baik, Pak. Pagi hari ini adalah pagi yang membahagiakan bagi saya, bisa berjumpa juga dengan Pak Arief, mendapat tambahan ilmu. Kemudian saya bisa mengetahui sisi kekurangan saya dan sisi kelebihan. Di antaranya saya masih perlu Mohon maaf, meningkatkan terputus ya. di bagian identifikasi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga harus masih terus berlatih dan berlatih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, Pak Arief. Saya stop ya. Mohon maaf, tadi